Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang para penjelajah samudera bagian pertama, serta bagaimana mereka berhasil menemukan jalur pelayaran serta wilayah baru. Tonton terus videonya sampai habis. Selama ribuan tahun, peradaban besar di dunia berkembang secara terpisah satu sama lain. Peradaban ini tidak saling terhubung satu sama lain, dan dalam banyak kasus tidak memiliki pengetahuan satu sama lain. Semua mulai berubah ketika bangsa Eropa dan China mulai mengirim penjelajahnya untuk mempelajari dunia di sekitar mereka. Sebagai hasil dari eksplorasi mereka, rute perdagangan pun terbuka di antara beberapa peradaban. Berikut adalah para penjelajah samudera yang berhasil menemukan rute pelayaran baru, maupun dunia baru. Pertama, Bartholomeus Dias. Pada tahun 1487, seorang penjelajah petualang muda bernama Bartholomeus Dias berangkat dalam sebuah ekspedisi untuk menemukan ujung selatan benua Afrika. Pada saat itu, tidak ada yang tahu seberapa jauh ujung dari benua Afrika tersebut. Pada 1488, Bartholomeus Dias dan anak buahnya tiba di ujung selatan Afrika, yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Keberanian Dias membantu membuktikan bahwa mungkin saja untuk mencapai Asia dengan berlayar di sekitar ujung Afrika. Sejak saat itu Tanjung Harapan menjadi salah satu jalur perdagangan laut yang penting dan ramai pada masanya untuk menuju ke Asia. Namun semenjak dibukanya terusan Suez di Mesir pada tahun 1869, Tanjung Harapan mulai ditinggalkan. Para pelaut lebih memilih melewati terusan Suez untuk menghemat waktu perjalanannya ke Asia. Kedua, Vasco da Gama. Mengikuti jejak langkah Bartholomeus Dias, penjelajah lain bernama Vasco da Gama meninggalkan Portugal pada 1497 dengan harapan untuk berlayar di sekitar Afrika dan mencapai India. Vasco da Gama berangkat dengan 4 kapal, dan 10 bulan kemudian ia beserta anak buahnya tiba di Kalkuta, India. Di sini ia menjalin hubungan dengan para pemimpin lokal, dan berusaha untuk menjalin sebuah kemitraan dalam perdagangan. Keberhasilan Vasco da Gama beserta anak buahnya membuat mereka dianggap sebagai pahlawan saat kembali ke Portugal. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa membawa semua barang dagang melalui jalur laut adalah hal yang sangat mungkin. Ketiga, Christopher Columbus. Sebelum dibukanya terusan Suez pada 1869, satu-satunya jalur pelayaran untuk menuju India adalah melewati ujung selatan benua Afrika yang terkenal cukup sulit dan berbahaya. Namun seorang pelaut Italia bernama Christopher Columbus mengusulkan untuk melakukan pelayaran ke India dengan rute baru, yaitu dengan berlayar ke barat. Columbus berpendapat bahwa jika mereka berlayar ke barat, mereka akhirnya akan mengelilingi dunia dan tiba di Asia Timur. Oleh sebab itu selama 7 tahun, Christopher Columbus berkeliling Eropa untuk mencari seseorang yang mau membiayai ide dan perjalanannya melalui rute barat. Namun raja-raja Eropa mengejeknya. Mereka mengatakan bahwa sangat beresiko dan berbahaya untuk mencoba perjalanan seperti itu ke seluruh dunia. Hingga akhirnya Columbus tiba di Spanyol. Keberuntungan menghampirinya karena penguasa Spanyol saat itu, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella bersedia membiayai perjalanan Columbus ke barat.
Alasan Raja Spanyol mau membiayai Columbus karena selama bertahun-tahun Spanyol terlibat perang saudara yang membuat mereka tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya. Raja Spanyol ingin membuktikan bahwa mereka bisa sama kuat dan sukses seperti negara-negara Eropa lainnya, terutama Portugal. Pada bulan Agustus tahun 1492 Raja Spanyol memberikan Columbus uang dan kapal beserta krunya untuk melaksanakan ekspedisinya. Saat itu Columbus diberi 3 kapal dengan nama Nina, Pinta, dan Santa Maria. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan tanpa harapan, akhirnya Columbus dan anak buahnya menemukan sebuah pulau di Karibia yang mereka namakan Hispaniola. Pulau ini adalah lokasi negara Haiti dan Republik Dominika hari ini. Christopher Columbus tidak menyadari bahwa dia telah tiba di bagian dunia yang baru. Ia yakin bahwa ia telah berada di India. Karena itu Columbus menyebut penduduk asli yang tinggal di pulau-pulau ini orang Indian. Columbus kembali ke Amerika 3 kali lagi, dan ia tetap percaya bahwa ia berada di India. Selama hidupnya Columbus tidak pernah menyadari apa yang ditemukannya. Keempat, Amerigo Vespucci. Tidak sampai 18 tahun setelah perjalanan Columbus ke barat, orang-orang mulai menyadari bahwa apa yang Columbus telah temukan bukan merupakan rute baru ke India, melainkan sebuah dunia yang sepenuhnya baru. Orang pertama yang menunjukkan bahwa tempat itu bukanlah India adalah seorang pelaut asal Italia bernama Amerigo Vespucci. Karena dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa dunia baru telah ditemukan, maka para pembuat peta mulai menyebut tanah baru ini dengan nama Amerika sebagai penghormatan untuk dirinya. Kelima, Ferdinand Magellan. Pada 1519 seorang pelaut Portugis bernama Ferdinand Magellan mulai berlayar dari Sevilla, Spanyol untuk mengelilingi dunia. Ekspedisi ini dibiayai oleh Raja Spanyol. Ferdinand Magellan membawa 5 kapal dengan 260 anak buah kapal. Ketika mereka mencapai benua Amerika bagian selatan, Magellan berusaha melewati benua tersebut dari sisi yang lain. Setelah beberapa bulan berlayar, akhirnya mereka menemukan ujung selatan dari benua Amerika yang sekarang dikenal sebagai Selat Magellan. Dalam perjalanannya, Magellan kehilangan 2 kapalnya karena pecah dihantam gelombang besar. Ketiga kapal yang tersisa pada akhirnya sampai ke Filipina. Saat sedang berada di Filipina, Magellan terlibat perselisihan dengan penguasa lokal yang mengakibatkan ia tewas terbunuh dalam sebuah peperangan. Peperangan dengan suku di Filipina telah membuat Magellan dan banyak anak buah kapal kehilangan nyawanya. Tercatat hanya 18 orang awak kapalnya yang masih hidup dan kembali lagi ke Spanyol. Ekspedisi Magellan sangat mahal baik untuk biaya peralatan maupun hidup selama pelayaran. Namun perjalanan ini sangat penting karena itu adalah untuk pertama kalinya seseorang berhasil berlayar ke seluruh dunia. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang para penjelajah samudera bagian pertama. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih. Give